KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya. Saudara Kuat mengakui perbuatannya. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Kemudian setelah dijelaskan bahwa dia diancam akan dibunuh oleh skuad-skuad lama ini, yang bertanya awal itu adalah kekasihnya, skuad lama atau skuad baru. Di antara mereka ini sudah paham yang mana itu skuad lama, yang mana skuad baru. Jadi itu komunikasi, siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang, diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh skuad-skuad. Nah, kita tanya, skuad ini siapa? Sosok skuad lama yang dimaksud itu ternyata adalah sopir dan ART istri Irjen Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Di mana yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan berencana kepada korban karena adanya sebuah kekesalan. Sempat ancam bunuh Brigadir J, Kuat Ma'ruf ternyata coba kabur saat ditetapkan jadi tersangka. 1 dari 5 tersangka pembunuhan Brigadir J ternyata berniat kabur saat hendak ditangkap. Dia adalah Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga dari Irjen Verdi Sambo. Ulah Kuat Ma'ruf yang mencoba kabur itu diungkap langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Padahal sebelumnya Kuat Ma'ruf disebut-sebut garang hingga sempat mengancam Brigadir J. Kini atas perbuatannya, Kuat Ma'ruf, warga sipil yang terlibat pembunuhan berencana Brigadir J, terancam hukuman mati. Kapolri sebut ART Verdi Sambo sempat akan kabur usai ditetapkan tersangka tewasnya Brigadir J. Fakta baru terkait Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga Verdi Sambo yang jadi tersangka pembunuhan Brigadir J, kembali terungkap. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan Kuat Ma'ruf sempat mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal itu berawal ketika barada Richard Eliezer hendak mengungkap fakta yang terjadi secara tertulis. Richard menuliskan keterangannya secara tertulis di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang sampai TKP Duren 3 dan mengakui menembak saudara Yosua atas perintah dari saudara FS. Kata Kapolri Listio dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Saat itu dikatakan Listio Verdi Sambo tetap tidak mengakui perbuatannya yang kemudian berujung Baradae memutuskan untuk meminta perlindungan dari LPSK. Setelah Baradae mengakui perbuatannya pada tanggal 7 Agustus 2022, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga ditetapkan sebagai tersangka. Setelah saudara Richard mengakui perbuatannya, kemudian saudara Ricky dan Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan sempat ditangkap, tanda Listio. Brimob Poloreng bentak wartawan di sidang etik Verdi Sambo. Galaknya sama tersangka dong Pak. Sejumlah wartawan yang meliput sidang etik mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dibentak anggota Brimob berseragam loreng dan bersenjata lengkap. Anggota Brimob itu marah-marah ketika para wartawan menunggu kedatangan Verdi Sambo di depan ruang sidang lantai 1 gedung Transnational Crime Center, Kompleks Mabes Polri Jakarta Selatan. Sontak yang berada di ruangan pun diam sejenak, termasuk Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dan Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan yang berada di samping kanan anggota Brimob yang membentak. Momen anggota Brimob marah-marah ke wartawan itu terekam kamera ponsel dan menjadi viral di media sosial. Rekaman salah satunya diunggah @warungjurnalis. Diketahui, sidang etik mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo digelar pada Kamis pagi 25 Agustus 2022. Polri sebelumnya menetapkan Verdi sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Lingkungan Mabes Polri dijaga ketat menjelang sidang etik Verdi Sambo. Sejumlah anggota Polri dari Satuan Kerja Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu ada juga sejumlah personil polisi yang menggunakan seragam loreng khas Brimob. Para personil Brimob juga membawa senjata laras panjang. Sidang etik Verdi Sambo menghadirkan 5 saksi. Kelima saksi itu yakni Brigjen H, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Alasan saksi dihadirkan tujuannya untuk melakukan konstruksi hukum pelanggaran kode etik yang dilakukan terhadap Verdi Sambo.
Pengakuan istri Ferdi Sambo soal motif 18+ di balik pembunuhan Brigadir J bikin geleng-geleng, geli-geli sedap. Pengakuan istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo Putri Cendrawati soal motif dewasa di balik pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J benar-benar bikin melongo. Pasalnya dalam 3 kesempatan berbeda Putri memberi pengakuan yang berbeda-beda. Pertama, Putri Cendrawati menyebut Brigadir J telah melecehkannya di kamar. Tetapi keterangannya itu berubah di kemudian hari. Dia kemudian mengaku Brigadir J masuk ke kamarnya dan melucuti bajunya. Keterangan ini juga kembali berubah pada pengakuan ketiga Putri Cendrawati, di mana dia menyebut dirinya tengah berbaring di kasur ketika Brigadir J masuk ke kamar dan melakukan kontak fisik. Soal keterangan yang tak konsisten, Putri Cendrawati itu pakar tata negara Refli Harun pun angkat bicara. Refli mengatakan bisa Putri sedang merencanakan skenario baru untuk menyelamatkan dirinya dan suaminya dalam kasus pembunuhan ini. Tidak hanya itu, Refli Harun juga mengatakan pernyataan yang berubah-ubah dari Putri juga bisa terjadi lantaran yang bersangkutan malu mengakui motif yang sesungguhnya. Kalau kita melihat keterangan Putri tersebut, maka ada 2 hal yang terbayang dalam benak saya. Adalah 1, dia ingin membuat skenario yang barangkali bisa meringankan hukuman dia dan suaminya, terutama suaminya, karena dia bilang masih cinta sekaligus barangkali menembus rasa bersalah. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebetulnya meragukan pengakuan Putri soal motif dewasa dalam kasus ini. Sebab Putri sendiri mengaku Brigadir J sudah dianggap seperti anak sendiri. Hal ini juga diamini oleh keluarga Brigadir J. Tetapi jangan lupa, ini kan cerita tentang orang dewasa, orang yang barangkali ada masalah dalam hubungan rumah tangga. Kemudian masuk orang lain dan orang lain barangkali menghibur atau katakanlah obat lara, kira-kira begitulah. Sebut ada aliran dana ke DPR soal kasus Ferdi Sambo, Ketua IPW itu slip of the tongue. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso memenuhi panggilan MKD DPR pada Kamis 25 Agustus 2022. Pemenuhan panggilan ini terkait dugaan aliran dana ke DPR yang sempat diungkapkannya di salah satu media online ketika diwawancara. Sugeng Teguh Santoso menegaskan pernyataan soal ada aliran dana ke DPR soal kasus Ferdi Sambo adalah bentuk kesalahan ucap. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, dipanggil terkait pernyataannya di satu media online, yaitu dugaan aliran dana ke DPR soal kasus pembunuhan yang menyebabkan tewasnya Brigadir J pada Kamis 25 Agustus 2022. Dalam sidang tersebut, Sugeng mengungkapkan pernyataan tersebut adalah bentuk slip of the tongue atau kesalahan ucap dari dirinya. Hal tersebut, katanya, berdasarkan wawancara yang dilakukannya dengan salah satu media online pada 15 Agustus 2022. Pada wawancara tersebut, Sugeng mengaku ditanya oleh wartawan terkait apakah ada aliran dana ke DPR terkait kasus ini. Selain itu, dia juga menyebut pada saat diwawancara ia tengah mengendarai mobil. Namun, menurutnya, pernyataan dirinya jawab itu akibat adanya slip of the tongue atau kesalahan ucap. Lebih lanjut, Sugeng mengatakan media online yang bersangkutan justru menuliskan pernyataannya itu dalam bentuk artikel dengan menyatakan DPR menerima aliran dana.